Hai, hari ini mau coba masak jengkol. Siapa sih yang gak suka jengkol? Mungkin banyak orang ya yang gak suka jengkol. Tapi tahu nggak sih cara mengolah jengkol? Kalau mau tahu yuk just kepoin. Nah, untuk kelapa sangrainya sendiri, kalian bisa cek di video aku sebelumnya yang direndam daging. Untuk pengolahan jengkol, kita menggunakan jengkol 1 kilo mentah, kemudian diolah seperti ini. Kita rebus jengkolnya, kemudian air yang sudah keruh itu dibuang, disisihkan jengkolnya, kemudian kita rebus lagi dengan air baru kurang lebih sampai 3 kali penggantian air. Nah, ini itu resepnya dari bapaknya Ika untuk pengolahan jengkol. Kita tunggu sampai si jengkol ini mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kalau udah 3 kali ya, itu kita coba ambil satu, kira-kira sudah empuk atau belum, atau kulitnya sudah gampang dikelupas. Nah, itu kalau sudah gampang dikelupasnya, baru kita gepuk atau kita pipihkan, kemudian dimasukkan ke dalam air dingin seperti ini. Nah, untuk bumbu rendangnya tadi kan sudah ada ya, bumbunya apa aja. Itu kita ulek atau kita haluskan sampai halus, kecuali serai sama lengkuas itu cuma digeprek aja, nggak apa-apa. Kemudian masuk ke proses tumis menumis. Pertama panasin minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah halus tadi, dan kita tumis sampai baunya keluar, bau harum. Ya, kemudian masukin serai, kemudian ada daun jeruk, ada daun salam, kemudian juga kayu manis. Ya, kita aduk terus, kita tumis sampai kira-kira tercium aroma harumnya. Kemudian dikasih air. Setelah dikasih air sedikit, nah ini kita tunggu sampai mendidih. Setelah kira-kira mendidih, kita tuangkan santan encer. Jadi santan encernya tadi dari 2 butir kelapa ya. Jadi separuh untuk santan, separuhnya untuk kelapa sangrai. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Nanti setelah mendidih kita masukkan jengkol yang sudah digeprek tadi. Nah, ini kita masukkan semua jengkolnya. Jadi saya pakai jengkolnya kurang lebih 1 kilo. Kita aduk jengkolnya, kemudian kita ungkep, kita tutup, kita masak sampai santannya berkurang setengah wadahnya. Nah, ini yang sudah berkurang santannya. Kemudian
mungkin diaduk sebentar juga nggak apa-apa, tidak diaduk juga nggak apa-apa. Kemudian dimasukkan si santan kentalnya ya, kemudian dimasukkan santan kentalnya ini sampai habis. Kalau untuk ukuran santan berapa mili berapa liternya, nanti teman-teman bisa cek juga resep rendang dagingnya Eka yang sebelumnya, karena di sana juga kita kasih lihat berapa liter untuk berapa kilo, nanti bisa dikira-kira sendiri sama teman-teman. Oke, untuk proses selanjutnya itu kita tunggu sampai si santan kentalnya itu mendidih. Nah, kalau misalkan sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan sangrai kelapa yang tadi udah kita sangrai. Kita masukkan, kemudian diproses, diaduk sampai si kuah rendangnya itu mengental. Nah, sambil menunggu kuah santannya mengental, sedikit cerita kalau resepnya dari bapaknya Eka nih untuk proses pengolahan jengkol itu dengan cara menggodok kemudian diganti airnya berulang-ulang, itu cukup membantu mengurangi bau jengkolnya sendiri ketika proses pemasakan. Jadi tapi untuk kalau setelah buang air tetap masih bau, tapi paling tidak bisa mengurangi bau jengkol ketika masih dalam masakan. Sekian resep kali ini, happy cooking.